Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Rismawati dengan NIM 1202070064 dan juga Topik dengan NIM 1202070082. Kami di sini akan membahas tentang teori kepribadian humanistik. Kami dari kelas 4C. Mohon disimak. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang teori kepribadian humanistik. Teori humanistik berkembang pada tahun 1950. Nah, ini dipandang dengan teori third force atau kekuatan ketiga dalam psikologi. Nah, ada beberapa tipe yang terangkum, yaitu sekolah, kelas, dan guru dapat dikatakan sebagai bersifat humanistik dalam pendidikan. Nah, humanistik diartikan sebagai teori teoritis, terkait dengan free will atau kemauan bebas dan potensi untuk mengembangkan diri. Pusat belajar ada pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dan untuk membantu masing-masing individu mengenali dirinya masing-masing dan mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan juga mewujudkan potensinya. Nah, dalam teori humanistik ada beberapa tokoh ilmuwan yang mengemukakan tentang pendapatnya. Yang pertama ada teori person-centered oleh Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois dan meninggal pada tahun 1987. Merupakan anak dari pasangan Walter dan Julia. Rogers adalah seorang anak peletak dari gerakan potensi manusia. Teori person-centered merupakan teori yang menekankan pada perkembangan pribadi melalui latihan, pertemuan, dan didasarkan pada praktik yang berinteraksi langsung dengan pasiennya. Dalam teori person-centered oleh Rogers, struk atau aspek-aspek kepribadian. Target utama Rogers yaitu pada perkembangan atau perubahan kepribadian yang menekankan pada struktur kepribadian dengan dua konstruk pokok lainnya yang terdiri dari organisme dan juga self. Organisme merupakan makhluk fisik atau fisikal kreatur dengan fungsinya baik fisik maupun psikis. Organisme merupakan tempat pengalaman yang baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Pengalaman merupakan persepsi seseorang atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dari dalam diri maupun dari luar. Perilaku bukan merupakan pengaruh dari realitas eksternal ataupun stimulus lingkungan, akan tetapi realitas subjektif atau medan fenomenal. Yang kedua ada self. Self merupakan konstruk utama dalam teori kepribadian. Rogers dikenal dengan self-concept atau konsep diri. Konsep diri merupakan gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, ada hubungan antara konsep diri dengan organisme. Terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu kongruens atau kecocokan dan inkongruens atau ketidakcocokan. Nah, kedua kemungkinan tersebut dapat menentukan perkembangan kematangan, penyesuaian, dan juga kesehatan mental seseorang. Suasana inkongruens dapat menyebabkan seseorang sakit mental, mudah cemas, terancam, dan dapat berperilaku secara picik. Nah, contohnya seperti kita itu merasa pintar terhadap akademik, tetapi kita tidak mendapatkan nilai yang sesuai perkiraan kita. Nah, ataupun sebaliknya, berbeda dengan kongruens yang dapat mengembangkan kesehatan mental atau penyesuaian psikologinya. Nah, berikutnya ada ciri-ciri mengenai orang yang sehat psikologi. Nah, yaitu yang pertama adalah mampu mempersepsikan diri, orang lain, dan peristiwa yang terjadi secara objektif. Nah, yang kedua ada terbuka terhadap pengalaman, yaitu terbuka terhadap pengalaman karena tidak mengancam konsep dirinya. Nah, yang ketiga aktualisasi dirinya.
selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku yang sehat ataupun yang tidak sehat. Nah, yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar, terutama dari lingkungan keluarga yang mencakup tentang kondisi kesehatan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, iklim intelektual, dan juga interaksi sosial. Nah, yang kedua ada faktor internal atau dari dalam, terdiri dari self-instinct atau understanding, self-acceptance atau self-responsibility. Nah, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Menurut Rogers menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan juga meningkatkan diri. Kebutuhan ini bersifat bawaan atau kebutuhan dasar manusia yang meliputi fisik dan juga psikis. Kebutuhan fisik seperti makan dan minum merupakan motif aktualisasi diri untuk memelihara organisme agar tetap bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Pada perkembangan kepribadian, Rogers tidak mengemukakan tahapannya karena lebih tertarik pada cara orang-orang lain menilai orang, anak, dan sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan konsep diri seseorang dipengaruhi oleh internalisasi sikap-sikap orang lain. Kehidupan yang baik adalah seseorang yang memiliki tujuan untuk memenuhi semua potensi yang dimilikinya secara terus-menerus. Nah, seseorang yang telah mencapai dirinya secara penuh memiliki karakteristik pribadi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada memiliki kesadaran akan semua pengalaman, bersikap terbuka baik terhadap perasaan positif maupun perasaan negatif. Nah, yang kedua yaitu mengalami kehidupan secara penuh dan pantas pada setiap saat, ikut berpartisipasi dan bukan sebagai pengamat saja. Nah, yang ketiga memiliki rasa percaya diri untuk merespon sesuatu dan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya. Nah, yang keempat yaitu memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa adanya hambatan karena masa depan tergantung pada dirinya sendiri. Nah, yang kelima ada menjalani kehidupan secara konstruktif dan juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan secara kreatif. Nah, perkembangan yang optimal adalah bahwa diri selalu bersikap progresif atau maju, tidak statis dan juga selesai. Jika seseorang berhenti dalam usahanya untuk berkembang, maka akan kehilangan sikap spontanitas, fleksibilitas, dan juga keterbukaan terhadap pengalaman baru. Nah, menurut Rogers ada dua tipe belajar, yakni kognitif atau kebermaknaan dan eksperimental atau pengalaman. Guru memberikan makna kognitif yang menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengalaman yang bermakna, sementara eksperimental melibatkan peserta didik secara personal termasuk pengalaman terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam teori belajar Rogers, belajarnya yaitu secara bebas, dan Rogers mengatakan bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam belajar. Guru tidak membuat rencana dalam pembelajaran, tidak memberikan kritik atau ceramah kecuali peserta didik yang memintanya atau menghendakinya. Peserta didik hendaknya tidak ditekan, melainkan dibiarkan mengambil langkahnya sendiri. Ada 5 langkah hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu yang pertama ada hasrat untuk belajar, yaitu keinginan belajar untuk mengetahui dunia dan sekelilingnya. Nah, yang kedua ada belajar bermakna, yaitu seseorang yang beraktivitas akan mempertimbangkan aktivitas tersebut bermakna atau tidak bagi dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada belajar tanpa hukuman, yaitu belajar yang terlepas dari hukuman sehingga peserta didik bebas melakukan apa saja yang ditemukan suatu hal yang baru. Nah, yang keempat ada belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri, yaitu memiliki tingginya motivasi internal, banyak inisiatif, mampu memandu dirinya sendiri, menentukan pilihan, dan mempertimbangkan segala hal dirinya.
Nah, yang terakhir ada belajar dan perubahan, yaitu keadaan dunia yang terus berubah. Peserta didik harus belajar dan menghadapi serta menyesuaikan kondisi dan situasi yang terus berubah. Nah, yang penjelasan selanjutnya ada pada para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dalam segi efektif, nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Maka Rogers membaginya dalam 2 program. Nah, yang pertama ada conflict education, adalah proses pendidikan yang memadu antara pengalaman efektif dan belajar kognitif di dalam kelas. Nah, yang kedua ada cooperative learning, yaitu mengacu pada metode pembelajaran yang mana peserta didik bekerja sama dengan kelompok saling membantu dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik. Nah, persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, teori kepribadian humanistik ini berkembang sekitar tahun 1950-an. Teori yang menentang teori dari psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik terhadap 2 teori ini adalah bahwa kedua-duanya bersifat dehumanizing atau melecehkan nilai manusia. Manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya aktif, mempunyai tujuan serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam penelitian boleh saja dilakukan analisis secara rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa manusia, namun dalam menyimpulkannya, manusia seperti ini dinamakan pandangan holistik atau secara menyeluruh. Selain itu, manusia juga harus dipandang sebagai dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga dirinya, perkembangan kepribadian, perbedaan individualnya, dan dari sudut pandang kemanusiaan itu sendiri. Jadi, manusia itu harus dipandang secara kemanusiaannya itu harus memanusiakan manusia, ya. Karena itu, psikolog harus masuk dalam topik-topik yang selama ini hampir tidak pernah diteliti oleh aliran behavioristik maupun psikoanalisis, seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kemandirian, tanggung jawab, dan sebagainya. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan humanistik. Para ahli humanistik mempunyai perhatian terhadap isu-isu penting terkait eksistensi manusia, seperti cinta, kreativitas, kesendirian, dan pengembangan diri. Mereka tidak meyakini bahwa manusia dapat mempelajari sesuatu tentang kondisi manusia melalui penelitian terhadap binatang. Para ahli humanistik memiliki pandangan yang optimistik terhadap hakikat manusia. Mereka meyakini bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Jadi manusia itu memiliki keinginan untuk berkembang. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk merancang dan mengembangkan tingkah lakunya. Bukan seperti pion yang diatur oleh lingkungan. Jadi manusia itu bebas untuk bertingkah laku, bukan seperti pion yang diatur oleh tuannya. Dan yang ketiga, manusia adalah makhluk rasional dan sadar. Ini dikuasai oleh ketidaksadaran, kebutuhan irasional, dan konflik.
Jadi manusia itu makhluk yang sadar dan rasional, dapat berpikir logis dan tidak dikuasai oleh ketidaksadaran. Dan manusia itu tidak diatur oleh konflik. Untuk materi selanjutnya itu hierarki kebutuhan bertingkat atau hierarki Maslow. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah sepenuhnya merasakan kepuasan. Bagi manusia, kepuasan itu bersifat sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan yang lain akan muncul dan menuntut pemuasan. Begitupun seterusnya. Itulah yang dimaksud kepuasan sementara menurut Maslow. Dan berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang ada pada manusia adalah merupakan bawaan tersusun bertingkat menurut tingkatan atau bertingkat. Konsep Maslow tentang hierarki kebutuhan yang lebih rendah tingkatnya harus dipuaskan atau minimal terpenuhi secara relatif sesuai sebelum kebutuhan yang lebih besar. Menurut Maslow, kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan keberlangsungan hidup. Kebutuhan dasar psikologis di antara lain kebutuhan akan makanan, air, udara, aktif, istirahat, keseimbangan, temperatur, dan kebutuhan yang lainnya. Karena kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan psikologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan psikologis telah dipenuhi, maka diri individu akan muncul ke satu kebutuhan lain, yaitu kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, yakni kebutuhan rasa aman. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dalam lingkungan. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini sangat nyata dan bisa diamati pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua karena ketidakberdayaan mereka. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Bagi individu keanggotaan dalam anggota kelompok sering menjadi tujuan yang dominan dan mereka bisa menderita kesepian, terasing, tak berdaya apabila keluarga, teman, dan pasangan mereka meninggalkannya. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penghormatan atau penghargaan diri sendiri, dan kedua penghargaan diri dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun yang kedua meliputi antara lain yaitu prestasi.
Dalam hal ini, individu butuh apresiasi yang diberikan oleh orang lain. Yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan yang untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri adalah kebutuhan yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan yang di bawahnya telah terpenuhi dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu menjadi seorang manusia yang sesuai keinginan dan potensi yang dimilikinya. Untuk hasrat individu untuk menyempurnakan dirinya melalui mengungkapkan segenap potensi yang dimilikinya. Siapapun yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri, berarti dia telah menjadi manusia seutuhnya, sanggup memenuhi kebutuhan bagi orang lain hanya terlihat samar-samar atau bahkan tidak pernah dilihatnya sama sekali. Adapun Maslow berpendapat bahwa ada kebutuhan lain dari manusia itu sendiri, yaitu kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, dan neurotik. Yang pertama itu kebutuhan estetis. Tidak seperti kebutuhan kognitif, kebutuhan estetis bersifat universal karena hanya segelintir orang di setiap budaya termotivasi oleh kebutuhan akan keindahan dan pengalaman yang menyenangkan secara estetis. Orang dengan kebutuhan estetis kuat menginginkan kehidupan lingkungan yang indah dan teratur. Dan jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi sakit karena kebutuhan kognitifnya terhambat. Yang kedua, kebutuhan kognitif. Sebagian besar orang memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu, menciptakan misteri, memahami sesuatu, dan ingin menyelidiki sesuatu. Maslow menyebutkan keinginan tersebut disebut dengan kebutuhan kognitif, karena Maslow percaya bahwa pribadi yang sehat ingin tahu lebih banyak, berteori sesuatu, menguji hipotesis, memecahkan misteri, dan menemukan masalah hanya untuk demi kepuasan mengetahuinya saja. Yang ketiga, kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik ini mengarah hanya kepada stagnasi dan patologi tertentu. Menurut definisinya, kebutuhan neurotik bersifat non-produktif. Kebutuhan ini hanya mendesak terus-menerus gaya hidup tidak sehat dan tanpa nilai dalam perjuangan untuk aktualisasi diri. Adapun kepribadian yang sehat menurut Maslow berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kepribadian yang sehat apabila dia telah mampu untuk mengaktualisasi diri secara penuh, self-aktualisasi person. Dia mengemukakan teori motivasi bagi self-actualization person dengan nama meta-motivation, meta-need, be-motivation, atau being value. Kebutuhan untuk berkembang. Seseorang yang mampu mengaktualisasi dirinya tidak termotivasi untuk mengejar sesuatu tujuan khusus, mereduksi ketegangan, atau memuaskan sesuatu kekurangan. Mereka secara menyeluruh akan memperkaya untuk memperluas kehidupannya dan mengurangi ketegangan melalui berbagai macam pengalaman yang menantang. Dia berusaha mengembangkan motivasi secara maksimal
dan memperhatikan lingkungannya. Yang terakhir, aplikasi teori kepribadian humanistik. Teori kepribadian humanistik menekankan pada kualitas manusia yang unik dan mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya. Teori ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat yang beragam dan memiliki berbagai pemikiran yang berbeda. Dan pada dasarnya, manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan diri sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 5 tingkatan yang telah disampaikan tadi. Ya. Karena hal tersebut dapat memicu agar individu berusaha mencapai kebutuhan tersebut. Supaya kebutuhan tersebut terpenuhi, maka individu tersebut membutuhkan lingkungan atau orang lain. Pada hakikatnya, manusia memang memiliki keinginan-keinginan yang muncul dalam dirinya, baik dari individu maupun dari lingkungan sekitar. Karena hal tersebut dapat memicu individu agar dapat berusaha. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan dan juga secara sengaja maupun tidak disengaja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti di WA untuk diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.